Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrina. Wahayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua di sore hari ini. Dan hendaklah kita selalu memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah SWT sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan menambah amal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikutinya. Baiklah, di kesempatan hari ini, di bulan yang terakhir di tahun 2024, insya Allah kita akan masuk tahun yang baru 2025. Artinya umur kita menjadi berkurang. Jadi kalau jatahnya kurang 1 tahun ya pas gitu. Maka tinggal 1 tahun lagi persiapan. Tapi kalau jatah kita masih 20 tahun, persiapannya masih banyak. Tapi karena kita tidak tahu, ya kita harus persiapan. Kemudian yang kedua, kita juga di bulan-bulan ini ada banyak mungkin lisan atau lidah terpeleset ataupun berkata yang tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri ya, berusahalah untuk memahami, mengerti maksud daripada agama ini diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, yaitu agama Islam ini. Maka di sore hari ini saya akan sampaikan untuk muhasabah kita, saya sendiri dan jenengan semua. Kemudian akan saya sampaikan juga ucapan-ucapan apa yang sering diucapkan oleh orang sehingga menyebabkan dia sudah keluar dari al-Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT mengatakan di surat Az-Zumar. Surat ini ayat yang ke-29 itu berkenaan dengan orang-orang yang mereka menyembah selain kepada Allah SWT lebih banyak sesembahan-sembahan yang mereka lakukan. Alasannya kenapa? Alasannya karena persoalan yang mereka hadapi terlalu banyak. Jadi sehingga membutuhkan Tuhan yang banyak. Ini alasan mereka kenapa mereka menyembah Tuhan ini, Tuhan itu. Bagi seorang muslim, maka dijelaskan oleh Allah sungguh sangat jelas sekali. Di surat Az-Zumar ayat 29. Allah mengatakan daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakinuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat permisalan kepada seseorang yang dia, seseorang budak itu mempunyai syuraka'a mutasakisuna, yaitu tuan-tuan atau
juragan-juragan yang banyak sekali. Dan juragan-juragan itu memerintahkan kepada perintah yang berbeda-beda. Dengan seseorang yang dia satu saja mempunyai juragan, kemudian diperintah dengan perintah yang jelas. Apakah keduanya sama? Jadi ketika jenengan punya juragan 10, perintahnya beda-beda dengan seseorang yang punya juragan satu saja. Perintahnya jelas. Kira-kira pilih yang mana? Gajinya sama, fasilitasnya sama. Pilih yang mana Bapak-bapak? Hah? Pilih yang satu. Kalau pilih yang 10 gimana? Pusing. Yang satu kamu makan, yang satu kamu minum, yang satu kamu ke sana. Pusing. Gajinya sama. Itu dibuat oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah dengan sembahan yang banyak. Maka disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah berhala-berhala yang cukup banyak. Dan disampaikan tentang ahli Islam ini yang hanya menyembah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian mereka terdiam berpikir, oh iya ya, mestinya kita mempunyai juragan satu saja yang mudah. Itu mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di ayat ini Allah SWT mengatakan sungguh kafir orang-orang yang mereka telah mengatakan bahwasanya Allah SWT dia adalah Masih ibn Maryam, Nabi Isa anaknya Maryam. Ini orang-orang mengatakan seperti itu, kata Allah SWT, sudah kafir dia. Padahal Nabi Isa mengatakan wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Dan ma'wahu an-nar. Tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalimin itu penolong. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Ibnu Katsir bahwasanya Allah sudah menghukumi orang-orang yang mengatakan bi annal masiha huwallah. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah, itu adalah mereka telah kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini adalah hanya satu. Allahu ahad, Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak menganakkan. Allah tidak punya orang tua. Allah ya sendiri. Subhanallahi amma yasifun. Jadi sangatlah keji atau sangatlah dia melampaui batas ya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah. Subhanallah amma yasifun. Padahal Nabi Isa itu wa kana awwalu kalimatin nataqa biha wa huwa shahirun fil mahdi. Ketika Nabi Isa itu masih kecil,
ya berada dalam gendongan. Nabi Isa itu mengatakan, ini Abdullah. Saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul ini anallah. Nabi Isa tidak mengatakan saya ini adalah Allah, tidak mengatakan begitu. Wala ibnullah, dan juga tidak mengatakan saya ini anaknya Allah. Tidak mengatakan begitu. Bal mengatakan ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Saya ini adalah hambanya Allah. Allah memberikan kepada saya ini kitab. Yaitu apa? Kitab apa, Bapak? Injil. Dan menjadikan kepada aku ini seorang nabi. Ini adalah penjelasan yang jelas sekali. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi sama-sama Tuhan kita. Saya Tuhannya juga Allah Subhanahu wa taala, antum Tuhannya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'budu, sembahlah oleh kamu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hada siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya al-Islam. Maka kalau orang mencari jalan selain al-Islam, sudah bukan jalan lurus lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sudah jelas-jelas mengatakan seperti itu. Dan dijelaskan lagi, faqad haramallahu alaihi jannah. Jadi orang yang sudah mengatakan seperti itu, ya, bahwasanya Allah itu adalah Nabi Isa, subhanallah ya mayasifun. Itu dia sudah haram untuk masuk ke dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya kembalinya adalah di neraka. Faqad aujabalahu an-nara wa harrama 'alil jannah. Kama qala Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maka di dalam keterangan yang lain, orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Nggih napa mboten? Jenengan pernah dengar kalimat ini? Man fi akhiri kalamihi kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Pernah mendengar? Apakah itu diucapkan berkali-kali oleh Rasulullah? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali saja atau la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sekali atau beberapa kali? Sekali saja. Jadi orang sudah mengucapkan sekali saja, itu sudah masuk surga ketika kalimat ini terakhir kali diucapkan oleh kita, oleh saya dan panjenengan. Maka sungguh kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita tidak syirik. Dan kalau kita masih percaya kepada sesuatu dino, mohon maaf ini, dino nonogone gitu ya. Ketika mau menikahkan putranya atau putrinya masih percaya kepada sesuatu selain Allah. Nogo, dino, apalagi prapatan, telur. Sesuatu yang tidak pantas untuk kita jadikan Tuhan. Ya Tuhan ya Allah saja. Jangan sampai meyakini selain Allah itu bisa dimintai pertolongan. Bahkan di dalam satu keterangan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sampai meyakini sesuatu
kekuatan yang memberikan kekuatan kepada dia selain Allah, nah dia sudah kafir pada waktu itu. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal nanti di akhirat itu orang-orang yang masuk surga dengan orang-orang yang masuk neraka bisa melihat dan bisa berbicara. Maka betapa sengsaranya, naudzubillah min syarri dzalik ya, ketika masuk neraka. Perkataannya bagaimana? Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Jadi orang-orang ahli neraka dia berkata kepada ahli jannah. Perkataannya an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai orang-orang yang ada di ahli surga, belas kasihanlah kami. Kami membutuhkan makanan dan minuman, gitu ya. Kasihkan saya sedikit saja. Maka dijawab oleh ahli jannah, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya minuman dan makanan ini haram bagi kalian berdua, bagi kalian semua di hari ini. Di hari ini maksudnya ya di akhirat. Kalau di dunia, oh subhanallah, betapa banyak makanan di dunia yang mereka bisa makan dan minum sepuasnya. Tapi ketika nanti di akhirat, orang-orang yang kafir tidak akan bisa, tidak akan mendapatkan sedikit pun. Ya. Maka berhati-hatilah saya sendiri dan jenengan semua, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat itu dikatakan wa malidz zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Padahal Rasulullah sudah menyediakan satu kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Pada waktu itu Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah. Kemudian berhenti sebentar. Nah, setelah berhenti beliau mengangkat tangan. Mengangkat tangan, kemudian habis itu setelah mengangkat tangan, kemudian sujud. Habis sujud, mengangkat tangan lagi. Terus sujud lagi. Sampai beliau melakukan 3 kali. Nah, kemudian beliau menjelaskan, saya tadi, ketika saya mengangkat tangan, saya memohon kepada Allah, agar umatku ini, agar aku diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatku ini. Maka Allah mengabulkan 1/3. Kemudian saya sujud syukur. Nah, saya lakukan lagi, berdoa lagi, agar diberi syafaat lagi untuk umatku ini. Halo, ngantuk nggak? Jadi suara saya itu membuat ngantuk gitu. Terus saya kuat buat ini. Akhirnya diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 1/3. Setelah itu beliau sujud syukur lagi. Setelah itu mengangkat tangan lagi. Maka meminta sama agar diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, kemudian beliau sujud syukur lagi. Jadi berapa bapak-bapak? Umatnya Rasulullah yang masuk surga berapa? Semuanya masuk surga. Karena diberi 1/3, 1/3, 1/3. Jadi Rasulullah ketika diberi nikmat yang besar, itu sujud syukur. Maka ada hadis yang mengatakan, kullu umatin dakhalal jannah. Di situ kullu umatin dakhalal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Orang yang asoni. Dia bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sudah sedemikian rupa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, diberi nikmat yang begitu luar biasa, bersujud syukur.
Bapak-bapak ini, saya sendiri ini diberi istri yang salehah. Pernah enggak jenengan sujud syukur? Para ustadz ini. Bonati nomor dereng. Diberi istri yang salehah. Pernahkah sujud syukur mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Pun dereng Pak Ustadz. Sakliyane salat. Jadi ketika tidak salat, jenengan mengingat, wah istri saya Masya Allah salehah. Terus jenengan, ya Allah, matur nuwun sangat. Sujud syukur. Pernah apa dereng? Alhamdulillah kalau sudah pernah. Itu kita diberi nikmat yang besar. Ibu-ibu diberi suami yang soleh, pernah sujud syukur apa betul? Wah suami saya alhamdulillah nggak pernah macam-macam ini dan itu. Tidak narkoba, tidak main. Bersyukur kepada, bertanggung jawab, sholatnya rajin, ngajinya rajin, belajar agama rajin. Sujud syukur apa betul? Kalau belum, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diberi kesempatan ada guru yang mau ngajarin ilmu. Datang ke sini beberapa waktu, misalnya Senin besok, Senin ini atau setiap hari. Sujud syukur mboten? Adanya guru datang ngajarin jenengan itu. Itu ngajarin bagaimana orang bisa takwa kepada Allah, ngajarin bagaimana orang haid itu tidak salat. Ngajarin bagaimana cara sholat. Ngajarin bagaimana agar tidak mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Bersyukur dong. Ngajarin membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya. Diberi anak yang soleh dan soleha. Nah, sujud syukur dong. Ini meniru Rasulullah SAW. Kita sujud syukur kepada Allah SWT. Itu yang pertama, ayat yang 72. Sekarang yang 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Wa ma min ilahin illallah. Ilahu illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu 3. Tidak ada dari ilah kecuali hanya satu ilah yaitu Allah SWT. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja. Yang satu. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi dia. Kalau mereka mengucapkan seperti itu wa illam yang tahu amma yaqulun, terus mengucapkan seperti itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa kepada dia. Penjelasan dari Ibnu Katsir bahwasanya sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Sungguh telah kafir orang-orang yang dia mengucapkan bahwasanya Allah ada 3. Tuhan, anak, Tuhan, Bapak, Tuhan, Ibu. Subhanallah ya masyifun. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Isa. Apakah benar Nabi Isa itu mengajak orang agar menyembah kepada dia? Apakah benar Nabi Isa itu mengajak orang agar menyembah ibunya juga? Apakah benar mengajak orang agar menyembah Allah juga? Wa id qala Allah Subhanahu wa taala ya Isa bin Maryam, wa id qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa ibn Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia itu supaya mereka menjadikan kamu itu jadi sesembahan? Dan ibumu itu juga jadi sesembahan. Apakah kamu mengatakan seperti itu? Selain Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya Nabi Isa adalah qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak pernah saya ini mengatakan seperti itu.
Nah, ini jelas bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi saya sendiri dan penjenengan semua harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah itu hanya satu. Allah hanya satu. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai orang itu mengatakan ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia telah keluar dari al-Islam. Kalau dia telah keluar dari Islam, tidak mungkin akan masuk ke dalam jannah. Dalam satu hadis itu dikatakan, yadkhulul jannah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah illa nafsan muslimatan. Tidak ada akan masuk ke dalam surga kecuali kuat. Terus saya kuat Bapak. Pun merem-merem gitu. Jadi tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali jiwa yang muslim. Ciri muslim itu apa? Satu, syahadat. Kalau seseorang tidak melakukan syahadat, ya dia bukan seorang muslim. Pengucapan kesaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, dia harus sholat. Jadi sholat. Kalau orang sampai tidak sholat, maka dia tidak menjadi ciri sebagai seorang muslim. Yang ketiga apa Bapak? Ibu-ibu, zakat. Maka tiga ini oleh ulama itu menjadi poin yang sangat penting. Ketika orang meninggalkan tiga ini, sudah dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Nah yang dua, puasa dan zakat ini, puasa dan haji, itu kalau orang tidak puasa, masih bisa diganti dengan bayar fidyah. Tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Tidak haji, nah ini tidak dihukumi orang kafir karena tidak mampu. Haji ini adalah satu perbuatan ibadah yang perlu harta yang banyak dan kekuatan. Kalau orang itu tidak punya harta, tapi kekuatan ada, tidak bisa haji juga. Orang punya harta, tidak punya kekuatan, juga tidak bisa haji. Maka haji ini harus mengumpulkan banyak sekali fasilitas-fasilitas, ya. Baik itu zahir maupun batin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat sesudahnya ini, kalau sampai dia itu tidak mau berhenti dari apa yang diucapkan, mesti dia mengucapkan sesuatu yang tidak pas, maka fil akhirati minal akhlaq wal nikah. Nanti di akhirat dia akan dibelenggu bapak-bapak ibu-ibu. Satu siksaan yang masya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Jenengan kalau di dunia ditali tidak dibelenggu, ditali saja susah. Yang sewu, astone jenengan ditali, kaki ditali, tidak bisa aktivitas. Mau ke pasar tidak bisa, mau ke masjid tidak bisa. Itu susah. Apalagi ketika dia di akhirat, dibelenggu, ditali semuanya dari kepala sampai kaki, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, betapa susahnya dia. Sakitnya dia. Tidak bisa bergerak. Di dunia sajalah kalau ditali, dibelenggu dari atas sampai kaki, kemudian ditaruh di atas bara api. Kira-kira senep nopo seneng? Wah, bukan senep lagi Pak. Sudah Masya Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Jenengan kalau siang hari lewat di jalan raya, pas panas-panasnya, kira-kira nggak pakai sandal gitu nyaman nopo mboten? Nyaman? Yo ya.
Sakit sekali, apalagi nanti di neraka. Itu tidak bisa dibayangkan. Jangan sampai mengatakan seperti orang-orang itu. Nanti saya di neraka tak jualan es. Sebelum mencair dia sudah cair dulu. Ini perkataan yang tidak pantas diucapkan. Naudzubillah. Dan ada gitu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahayanya kalau tidak mau berhenti itu akan dibelenggu dia. Ya, ditali, dibelenggu. Dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka itu juga ada minumannya dan makanannya bapak-bapak. Ketika dia memulai makan atau memulai minum, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Gitu. Jadi berhenti di kerongkongan. Kalau jenengan pernah dahar ri gereh, gitu ya. Mampir di sini sebentar gitu. Rasanya gimana itu? Sakit sekali kan? Saya pernah merasakan itu, ya Allah, kayak mau mati gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Lah apalagi di neraka panas gitu. Dikasih itu makanan itu, dia tidak bisa bergerak. Lah begitu kok tidak mau menyembah Allah. Lah begitu masih percaya sesuatu selain Allah SWT. Masih meremehkan sholat, masih meremehkan beramal soleh, masih meremehkan ilmu. Padahal orang kalau tidak punya ilmu itu, dia tidak ada cahaya di dalam dirinya. Untuk membedakan mana halal, untuk membedakan mana haram, tidak bisa. Karena tidak punya ilmu. Seorang ahli ibadah dibandingkan dengan orang yang punya ilmu, Rasul pernah menyampaikan, seperti kata Rasulullah ini, keutamaan Rasulullah dengan sahabat yang adna, paling rendah di kalangan sahabat. Paling rendah di kalangan sahabat itu siapa? Contohnya adalah ada seseorang di kalangan sahabat itu ketika melihat perempuan, itu terus perempuannya disengok-sengok. Habis disengok-sengok, terus datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya nyengok-nyengok perempuan. Silahkan hukumi saya Rasulullah. Lah kamu tadi sudah sholat belum? Sudah ya Rasulullah. Ya sudah, dosamu habis. Nah ini tapi jangan dipraktekkan loh bapak-bapak. Ini adalah yang paling maksiatnya sahabat gitu. Kalau yang tidak maksiat ya Abu Bakar dan Umar dan seterusnya itu, Khulafaur Rasyidin. Ya, sahabat-sahabat yang besar gitu. Artinya perbandingan sangat jauh. Rasulullah dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar ya jauh sekali. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan rajin mencari ilmu, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana tidak? Orang yang punya ilmu itu ketika dia belajar dari rumah, man talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang belajar mencari ilmu, dia seperti orang yang jihad di jalan Allah, gitu ya. Sampai dia kembali lagi ke rumah. Itu pahalanya Masya Allah. Gitu ya. Tapi orang mencari ilmu itu butuh sabar, butuh kesabaran bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jenengan sabar ngapal ke mboten? Sing kula sampai ini wau apal mboten? Kan mboten sabar. Mestinya saya sendiri dan penjenengan ketika mencari ilmu itu harus betul-betul mencatat. Kalau Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan permisalannya orang mencari ilmu adalah seperti orang membeli sapi. Beli sapi dia bawa pulang, sapi itu ditali atau bukan? Ditali supaya tidak lari. Kemudian setelah ditali dibiarkan apa enggak? Enggak, dikasih makan supaya tetap hidup. Nah, jenengan sami ini kesini ini mencari ilmu itu kayak membeli sapi gitu. Dapatkan harta yang sangat banyak sekali gitu. Tapi
pulang, tidak ditali, kira-kira ilmunya hilang apa enggak? Hilang. Karena tidak ditali, talinya adalah dengan mencatat. Nah, kalau sampai di rumah, sudah ditali, sudah dicatat, bukunya ditutup, kira-kira ilmunya masih apa enggak? Kalau dihafalkan, nah dia masih ada ilmunya. Memberi makan itu adalah dihafalkan, di murojaah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Nah, kan masih hafal. Karena dihafalkan di murojaah gitu. Walaupun masih walaupun kitabnya ditutup. Karena sudah dihafalkan dulu. Ketika saya belajar sudah tak catat ini, sudah tak hafalkan dulu. Dan jenengan misalnya hari ini nggak bawa buku, ditanya kira-kira masih hafal enggak, Pak Ustaz? Nggak ada hafal. Padahal masih di sini. Itulah kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada seorang ulama yang dia menghafal hadis, menghafal Al-Quran diulang 100 kali. Satu ayat, satu hadis. Bapak-bapak pernah menghafal, ibu-ibu pernah menghafal, berapa kali mengulang? Sekali ya? 40. Masih ingat atau betul? Masih. Sampai sekarang masih ingat? Masih. Karena diulang-ulang. Maka yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar. Rahimahullah. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sangat pentingnya ilmu, marilah kita berusaha. Ya, saya sendiri, jenengan semua, dengan bekal kertas lah, besok lagi kalau pas ngaji, mohon maaf ya, pas ngaji kemana saja ya, tidak ngaji ini juga. Gen boten ngantuk kok gen boten ngantuk to, Pak? Ben dicatet ilmu niki ditekoki bojone mau ngaji nang kono atau apa to, Pak? Kon nyeritake enggak iso. Kenapa? Karena hilang. Padahal jenengan sudah punya ilmu yang banyak. Cuma kayak menulis di atas air. Mudah sekali menerima ketika saya jelaskan. Atau mudah sekali menerima ketika dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain yang ada di sini. Wah, kita plung gitu ya. Tapi begitu nanti sampai di rumah, plong. Habis. Jadi ilmu itu ketika betul-betul jenengan menguasainya, jenengan akan bisa menjelaskan kepada yang lain. Menjelaskan dulu namanya murojaah. Namanya murojaah. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersungguh-sungguhlah di dalam mencari ilmu. Kemudian ayat yang sesudahnya, karena dosanya sudah banyak ya, orang mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan itu kan mesti neraka. Apakah tidak ada kesempatan tobat? Ada. Kata Allah, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia meminta ampun kepada Allah. Dan Allah ini adalah Maha Pengampun dan belas kasih. Jadi seorang muslim itu tidak akan putus asa dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia telah lakukan. Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan, kalau seandainya seorang itu membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh bumi gitu ya. Dosa gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga ampunan sepenuh bumi gitu. Dan Allah tidak memperhatikan dosa-dosa sebelumnya. Tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hari itu dia meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim, ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dari rumahnya itu sudah diampuni dosanya. Jenengan berwudu, mau ke masjid untuk sholat, disempurnakan wudunya, maka setiap langkahnya itu diangkat derajatnya dan setiap langkah satunya diampuni dosanya. Dan kata Rasulullah, setiap dia langkahnya itu sudah dianggap sebagai orang yang menjalankan sholat. Padahal orang yang menjalankan sholat adalah sholat secara lugoh,
adalah doaul khair, doa kebaikan. Dan salat itu merupakan sarana pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya itu. Kalau kita sholat terus kira-kira mati itu masuk surga mboten? Masuk surga mboten sah ngangge insyaallah. Masuk surga itu. Ini belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada manusia ini, orang-orang yang beriman. Maka bersungguh-sungguhlah niatkan yang benar gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Gus Baha, beliau mengatakan orang itu di dunia itu menunggu ibadah. Habis sholat Isya, jenengan nunggu ibadah sholat subuh. Kemudian habis sholat subuh, jenengan dan saya menunggu ibadah sholat duhur. Habis sholat duhur menunggu ibadah sholat asar. Habis sholat asar menunggu ibadah sholat maghrib. Habis sholat maghrib menunggu ibadah sholat Isya. Setiap kali kita menunggu itu sudah dianggap sebagai sholat. Plus kita aktivitas di sela-sela menunggu itu adalah belajar, bekerja, membantu orang lain, ya istirahat dan lain sebagainya. Itu dianggap menunggu sholat. Maka orang yang menjalankan itu masuk surga. Berarti tidak usah minta ampun ya. Ya sudah cukup. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka betapa senangnya kita menjadi seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai sebagai penutup di sore hari ini, sebagai muhasabah akan saya bacakan di surat Al-Hasr itu ya. Surat Al-Hasr ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma taqaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah tentang apa-apa yang sudah kita perbuat dan untuk sesuatu yang akan datang, yang akan kita perbuat besok itu apa. Bertakwalah kalian kepada Allah, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu khabirun. Allah khabir itu maksudnya Allah mengetahui gitu ya. Apa yang kita kerjakan itu Allah mengetahui. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ayat ini menjadi nasihat bagi kita semua supaya kita persiapan untuk kematian kita. Ya, persiapannya apa? Ya sudah tadi saya sampaikan di awal-awal. Ya, kita semua sekarang juga persiapan. Nah, mudah-mudahan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan ini bisa diusahakan dengan cara kita mencari ilmu, dengan cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu Allah, maka tidak akan mungkin kita akan jadi baik. Ini karena belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini pasti karena belas kasih Allah, bukan karena saya. Saya datang ke sini juga karena belas kasih Allah. Maka ittaqullah itu artinya jaga. Allah menjaga diri kita, Allah menguatkan diri kita untuk mau mencari ilmu, untuk mau mendengarkan tausiah, untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang yang kita lihat kadang zalim, tapi dia mampu mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan orang lain jadi bertakwa. Maka jangan diremehkan perbuatan sekecil apapun yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hatilah di dalam perbuatan dan perkataan supaya kita tidak termasuk golongannya orang-orang yang di luar Islam. Saged dipahami ya? Jelas napa mboten ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan.
Jadi intinya adalah jangan sampai mengucapkan selamat-selamat yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan selamat siang apa selamat makan apa selamat berbahagia gitu. Jangan sampai mengucapkan seperti itu. Karena sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Nah, bagi orang-orang yang mungkin ada kebijakan-kebijakan tersendiri wallahu alam itu sudah urusannya tingkatan levelnya tingkat sana ya terserah kepada beliau-beliau atau orang-orang yang sudah mengucapkan seperti itu. Tapi bagi kita, saya sendiri terutama mengajak kepada panjenengan supaya selamat ya. Jangan sampai berkata sesuatu yang tidak pas. Kalau terlanjur bagaimana, Pak? Tadi sudah disampaikan afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ya sudah bertobat saja kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kersa ndonga. Berdoa mau. Kadang-kadang ada yang tidak mau ngaminin. Kersa mboten? Kalau enggak, saya juga enggak. Kalau kersa, saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan muttaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.